Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Gagal negosiasi dengan Iran, Amerika memilih memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun Iran sudah mengirimkan pasukan elit Takavaran bersiaga di pantai selatan Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takavaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Ketegangan kawasan Teluk meningkat setelah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dampaknya langsung terlihat, dua kapal tanker minyak memilih putar balik. Berdasarkan data pelacak Marine Traffic, dua kapal memilih putar haluan pada hari Minggu 13 April 2026, di mana keputusan diambil beberapa menit sebelum sampai di titik sempit selat. Kita bisa lihat gambarnya nih pemirsa ya, kapal yang menuju ke Cina tersebut memilih mengubah rutenya untuk menghindari resiko. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan soal keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia, Selat Hormuz. Amerika juga menebar pasukannya di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Amerika mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Selat Hormuz resmi ditutup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Sementara itu Cina mengingatkan Amerika untuk tetap mengedepankan diplomasi, bukan ancaman. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but
they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。 Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Ya, tak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran menegaskan kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan, pemirsa, solusi untuk Selat Hormuz itu ada, karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا به حال همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوام براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم رو بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal pemirsa, rumah sakit dan petugas medis tidak boleh menjadi target serangan dalam konflik apapun. ...45 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali. Padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل انستیتوت پاستور ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional.